Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rani Kesuma Putri Latikta dengan NIM 230910202057 dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang akhir-akhir ini menghebohkan warga Indonesia, yaitu kasus dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia. Oriental Circus Indonesia merupakan kelompok sirkus yang sudah beroperasi sejak tahun 1970-an dan bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia dalam penyelenggaraan pertunjukan sirkus. Para korban yang merupakan mantan pemain sirkus di OCI ini mengaku telah bekerja sejak usia anak-anak, termasuk diambil dari panti asuhan dan juga diperjualbelikan oleh orang tua mereka. Para korban ini tidak mengetahui identitas asli mereka karena tidak pernah diberikan akses terhadap hal tersebut. Mereka diasuh secara tertutup oleh manajemen sirkus dan juga pelatih mereka. Para anak yang direkrut tadi dipaksa untuk berlatih dan juga menampilkan pertunjukan sirkus, tanpa memedulikan bagaimana kondisi fisik dan mental mereka. Salah satu korban, yaitu Ibu Vivi, mengaku sudah bekerja sebagai pemain sirkus sejak masih anak-anak, tanpa mengetahui bahwa ibunya, Ibu Butet, merupakan pemain sirkus dan mengalami hal yang serupa dengan beliau. Para korban juga mengaku bahwa mereka sering dipukul menggunakan rotan dan disetrum, kemudian dikurung karena tidak tampil dengan maksimal pada pertunjukan. Mereka juga mengaku bahwa mereka pernah dikurung di kandang macan, diberi makan kotoran hewan, dan juga dipasung selama 2 minggu sebagai hukuman. Salah satu korban, Ibu Ida, pernah mengalami kecelakaan karena jatuh dari ketinggian 15 meter ketika sedang melakukan pertunjukan di Lampung. Ibu Ida mengalami patah tulang belakang dan juga lumpuh secara permanen. Namun dari pihak Oriental Circus Indonesia ini tidak memberikan perawatan medis yang layak dan hanya melakukan perawatan yang seadanya saja. Dan para korban yang lain juga mengaku ketika mereka sakit atau cedera, mereka tetap dipaksa untuk berlatih dan juga melakukan penampilan. Ibu Vivi pernah mencoba kabur melalui hutan di Cisarua, Bogor. Namun tidak lama setelah itu, Ibu Vivi ini kembali tertangkap oleh pelatihnya dan dikembalikan secara paksa. Setelah tertangkap ini, Ibu Vivi mengaku bahwa mengalami pelecehan seksual dan juga penyiksaan sebagai hukumannya. Para korban juga mengaku bahwa mereka ini tidak memiliki hak untuk hidup mereka sendiri, seperti soal pendidikan, tempat tinggal, bahkan soal makanan. Ke rumah saya diseret. Diseret? Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Terus saya disetrumin, badan saya disetrumin sampai ke nyedot-nyedot ke vagina saya. Pada tahun 1997, kasus pelanggaran HAM ini pernah dilaporkan ke Komnas HAM dan mendapatkan rekomendasi. Namun, Taman Safari Indonesia menjelaskan bahwa tidak ada tindak lanjut yang berarti tentang kasus ini, sehingga kasus ini dianggap selesai. Kemudian pada 10 Oktober 2024, Taman Safari Indonesia menerima somasi pertama dari kuasa hukum yang mewakili 6 mantan pemain sirkus. Mereka menuntut ganti rugi masing-masing sebesar 300 juta dan khusus tuntutan Ibu Ida sebesar 1 miliar. Jadi totalnya sekitar 3,1 miliar rupiah. Tiga orang lainnya itu mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida, mereka meminta 1 M. Pada 31 Oktober 2024, somasi kedua dikirimkan secara kolektif kepada pihak Taman Safari Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2024, tuntutan secara resmi dilaporkan ke Komnas HAM dengan tembusan ke Taman Safari Indonesia, meminta Taman Safari Indonesia untuk memenuhi permintaan dalam waktu 5 hari. Isu ini muncul kembali ke media sosial setelah mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia ini membagikan kisah mereka dan meminta bantuan publik. Mereka mendesak pemerintah untuk membuka kembali penyelidikan tentang dugaan kasus kekerasan yang mereka alami selama puluhan tahun ini. Dan beberapa korban ini sudah berani untuk
memberitahukan nama pelaku dan juga lokasi tempat mereka dikurung dan dilatih secara paksa. Kalau bisa lebih baik mati daripada di sirkus. Pada 15 April 2025, para mantan pemain sirkus ini melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Mugianto untuk mengadukan perbudakan, penyiksaan, dan pelecehan yang mereka terima di Oriental Sirkus Indonesia. Mugianto menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM berupa perbudakan, penyiksaan, pelanggaran atas rasa aman, pendidikan, dan identitas. Digaji tidak? Sedikit pun tidak? Ya, anggaplah uang jajan, bukan gaji. Kalau saya sih nggak tahu yang lain. Kemudian pada tanggal 21 April 2025, Komnas HAM mengonfirmasi bahwa telah menerima aduan dugaan eksploitasi ini sebanyak 3 kali dan menyatakan akan terus memantau proses penyelesaian kasus ini dan mengkoordinasikan dengan Kementerian PPPA dan juga Kemenkumham. Nah, terus bagaimana sih tanggapan dari pihak Taman Safari Indonesia terhadap kasus ini? Jadi pihak Taman Safari Indonesia ini bersikap tegas dan defensif. Yang pertama, Public Relation Taman Safari Indonesia ini secara konsisten menegaskan bahwa mereka dan Oriental Circus ini merupakan dua entitas yang berbeda secara hukum maupun bisnis. Yang kedua, PR Taman Safari Indonesia ini menyampaikan klarifikasi resmi melalui siaran pers yang menegaskan bahwa rekomendasi Komnas HAM ini tidak pernah menyebut Taman Safari Indonesia sebagai pihak yang harus membayar kompensasi atas dugaan kasus tersebut. Dan yang ketiga yaitu Taman Safari Indonesia menyampaikan bahwa pada tahun 1997 Komnas HAM pernah memeriksa Oriental Circus Indonesia, bukan Taman Safari Indonesia. Dan kasus ini sudah dianggap selesai. Jadi mereka bertanya-tanya kenapa kasus ini dibuka kembali sekarang. Dalam dialog publik di media seperti Kompas TV, Vice President Legal and Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno, tampil sebagai juru bicara yang mewakili Taman Safari Indonesia untuk menjelaskan posisi Taman Safari Indonesia dan menegaskan bahwa tidak adanya kaitan hukum maupun operasional antara Taman Safari Indonesia dan Oriental Circus Indonesia. PR Taman Safari Indonesia juga membuka dialog dengan kuasa hukum korban untuk menyelesaikan persoalan secara hukum dan juga transparan. Ini jelas bahwa mereka ada ada di belakang itu ada sesuatu. Dan kenapa mereka mengincar saya sih? Saya juga tidak mengerti. Dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumen-dokumentasi. Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, juga berperan dalam memberikan pernyataan yang membantah dugaan eksploitasi ini. Beliau ini mengatakan apabila memang mereka memiliki bukti, mereka bisa langsung mengajukan laporan resmi ke pihak polisi. Dan beliau ini juga membantah bahwa Taman Safari Indonesia tidak pernah menyiksa pemain sirkus. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya. Itu juga kan sangat tidak masuk di akal. Kemudian apabila saya berperan sebagai public relation di Taman Safari Indonesia, ada beberapa cara yang akan saya lakukan dalam menanggapi kasus dugaan eksploitasi para pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia ini. Yang pertama adalah segera melakukan klarifikasi mengenai isu yang beredar. Apakah benar atau tidak? Jika tidak benar, maka akan disampaikan bukti yang kuat dan meyakinkan. Namun jika benar, akan dijelaskan mengenai kronologi dan juga pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, sebagai PR, kita harus meminta maaf secara terbuka dan menekankan bahwa Taman Safari Indonesia menolak segala bentuk eksploitasi dan akan memperbaiki sistem internal. Yang selanjutnya, dengan mengumumkan langkah konkret seperti melakukan audit internal atau bekerja sama dengan lembaga HAM atau KPAI. Hasil audit ini nantinya disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi. Lalu yang keempat adalah dengan menunjukkan empati kepada pemain sirkus yang dieksploitasi dengan memberikan dukungan dan jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil. Dan hal ini bisa dilakukan dengan membuat kebijakan baru atau perbaikan sistem kerjasama dengan seniman atau sirkus agar sesuai dengan standar etis dan hukum. Lalu yang kelima yaitu dengan edukasi dan program baru
Ganti citra atraksi sirkus eksploitasi dengan program hiburan yang lebih edukatif dan etis, seperti pertunjukan budaya atau teater edukasi konservasi. Jadi melibatkan masyarakat dalam membangun kembali kepercayaan, misalnya melalui forum diskusi atau program CSR. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken.